Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan tugas presentasi PSDM yang perencanaan sumber daya manusia, yaitu tentang Universitas Rahmatan Lil Alamin atau URL, yang beranggotakan kelompok, yaitu yang pertama ada Wandra Gunawan, Aniza Maulana, dan Nisa Wahyuni. Baiklah, yang langsung saja. Yang pertama yaitu di pendahuluan. Universitas Rahmatan Lil Alamin merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia yang saat ini memiliki visi yaitu menjadi universitas berstandar internasional berbasis teknologi informasi tahun 2025. Dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi sejak tahun 1994, URL telah memanfaatkan teknologi informasi seperti sistem informasi akademik, baik secara offline maupun online. Dampak dari pemanfaatan ini telah terciptanya kecepatan informasi dan integrasi data antar sivitas akademik, mulai dari mahasiswa, dosen, administrasi, sampai ke level manajemen, yaitu ketua program studi, dekan, wakil rektor, dan rektor. Namun, URL belum memanfaatkan teknologi informasi untuk pengolahan data SDM dan penunjang lainnya, sehingga belum dapat terintegrasi dengan baik. SDM perguruan tinggi yang dimaksud meliputi dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program Tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya, perencanaan. Pembentukan pembagian tugas tim pengembang. Yang pertama, manajemen proyek, yaitu mengawasi dan memantau pekerjaan dari masing-masing job yang telah diberikan. Selanjutnya, merencanakan motivasi, mengorganisasi dan mengontrol orang di proyek. Selanjutnya itu praktisi, merancang dan membuat sebuah sistem. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pengolahan data SDM masih dilakukan secara manual. Selanjutnya, TU dan memantau masa SK dosen dan karyawan dalam proses pengangkatan. TU tidak memiliki arsip data SDM secara komputerisasi dalam bentuk database, penyediaan laporan lambat, dan data tidak dapat diakses secara instan. Selanjutnya, tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Tujuan pengembangan yang pertama, membantu URL dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi terkait dengan permasalahan pengolahan data SDM yang belum terintegrasi. Yang kedua, membangun sistem informasi bagi personalia dalam pengolahan data SDM URL. Selanjutnya, membangun sistem keputusan kerja karyawan untuk mengangkatan lebih lanjut yang memudahkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, penguasaan perencanaan sumber daya manusia, administrasi atau personalia, komputerisasi dan benefit, kinerja karyawan, pendidikan dan pemutusan hubungan kerja atau pensiun, pengabdian dan penelitian. Yang selanjutnya itu analisis masalah dan risiko sistem yang sedang berjalan. Yang pertama, analisis masalah. Pengolahan data SDM dan penunjang lainnya yang belum terintegrasi. Yang kedua, bagian TU atau personalia masih melakukan kegiatan secara manual dalam pengolahan data yang penting dalam pengembangan URL. Yang ketiga, TU atau personalia sulit memantau dosen atau karyawan untuk proses lebih lanjut. Yang bagian TU tidak memiliki arsip daftar kependidikan, penelitian, pengabdian, pelatihan dan data, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja, serta pengambilan cuti secara
secara manual. LPPM ERL kesulitan mengumpulkan data penelitian dosen. Selanjutnya, resiko sistem yang akan dijelaskan oleh Nisa Wahyuni. Pada Nisa dipersilahkan. Risiko sistem, pencapaian sasaran mutu keseluruhan program Tridharma perguruan tinggi terlambat. Yang kedua, berkas atau data mudah rusak dan hilang. 3. Pada saat administrasi pengembangan universitas dalam rangka pemantauan dan keberhasilan maupun sebagai ukuran kinerja karyawan dan dosen terhambat atau terlambat karena TU maupun sebagai ukuran membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan data. Yang keempat, proses pengambilan keputusan tidak tepat dan tidak akurat. Yang kelima, penyediaan laporan menjadi sangat lambat. Yang keenam, perekapan data yang berulang-ulang karena data tidak dapat diakses secara intens. Personalia. Pertama, adanya proses penyimpanan dan perekrutan yang meliputi proses pendataan, pelamaran, dan wawancara dan psikologi. Yang kedua, adanya informasi tentang statistik dosen dan karyawan meliputi statistik berdasarkan pendidikan, jenis kelamin, golongan jabatan, akademik, program studi, ikatan kerja, dan status kondisi bekerja. Yang ketiga, informasi KTP dosen dan karyawan yang masa berlakunya dapat secara mudah diketahui dan data kopinya dapat diperoleh dengan cepat. Dosen. Yang pertama, dosen mengakomodir data-data pribadi dan data keluarga. Yang kedua, dapat mengakomodir data Tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, dan unsur penunjangan sehingga dapat dijadikan database dalam penyimpanan penetapan angka kredit dosen atau jenjang jabatan akademik. LPPM saat ini terdapat beberapa kebutuhan sistem. Yang pertama, dapat menginventarisir dan mengakomodir data-data penelitian dan pelatihan. Pimpinan atau wakil rektor dengan ketua program studi. Pemimpin saat ini terdapat beberapa kebutuhan sistem. Yang pertama, informasi riwayat dosen dan karyawan. Yang kedua, informasi daftar peneliti. Yang tiga, informasi dosen yang memiliki sertifikasi dosen. Yang keempat, informasi dosen dan karyawan yang mengambil cuti. Yang kelima, informasi sistem dosen meliputi data berdasarkan golongan, jenis kelamin, jenjang jabatan akademik, status kerja. Yang ketujuh, informasi statistik karyawan. Personalia berfungsi untuk membantu pengolahan universitas dengan baik, dan pengelolaan yang baik, universitas akan lebih mudah berkembang. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyalurkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Baiklah, selanjutnya ada Wandra dipersilakan. Wandra. Baiklah, saya akan melanjutkan kembali.
C. Analisis user atau aktor. LPPM, lembaga pendidikan kepada masyarakat, atau LPPM, Universitas URL, adalah unsur pelaksanaan akademik yang melaksanakan tugas pokok fungsi universitas di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pimpinan, seseorang yang memimpin suatu aktivitas fungsional dalam suatu perusahaan atau instansi berdasarkan pengangkatan. Setiap fungsional memiliki satu pimpinan. Contoh manajemen produksi. Jadi, secara umum, aktivitas fungsional dalam perusahaan adalah keuangan, produksi, pemasaran, dan SDM, mempunyai pimpinannya masing-masing. Baiklah, selanjutnya kebutuhan analisis. Yang pertama, kebutuhan hardware. Perangkat yang digunakan untuk implementasi pembuatan sistem informasi pengolahan data SDM. Yang pertama ada komputer atau laptop. Yang kedua hard disk. Yang ketiga mouse. Yang keempat printer. Yang kelima keyboard. Dan yang keenam monitor. Kebutuhan softwarenya yaitu web server SAMPP, Adobe Dreamweaver, database server MySQL, web server, dan lain-lain. Ini adalah perancangan konteks diagramnya. Di situ ada LPPM, pimpinan, dosen, dan personalia, dan juga data-datanya. Yang selanjutnya Entity Relationship Diagram atau ERD. Selanjutnya perancang interface-nya. Di sini ada menu personalia yang terdapat perekrutan. Di dalam perekrutan nanti ada input data perekrutan, input data wawancara, input data psikologi, informasi data perekrutan. Dan penerimaannya di sini ada dosen, karyawan, aktivasi penggunaan web, pemberhentian kerjanya ada dosen atau karyawan. Update datanya, permohonan cuti karyawan atau dosen. Perubahan ikatan kerja, kegiatan pendidikan, penambahan surat tugas, daftar surat tugas. Dan selanjutnya ada informasi data, statistik dosen, statistik karyawan, daftar KTP, masa berlaku dan tidaknya surat tugas, cuti karyawan, sertifikasi dosen. Selanjutnya menu dosen. Di sini nanti ada data pribadi dosen dan informasi datanya. Di data pribadinya nanti ada foto profil, ubah foto, ubah password, status KTP, data jabatan akademik, data kegiatan pendidikan, data kegiatan pengajaran, data kegiatan penelitian, dan data kegiatan pengabdian. Informasi datanya ada cetak riwayat hidup, ikatan kerja, nilai kinerja dosen, dan data kehadiran. Selanjutnya menu LPPM. Di sini ada penelitian dan pengabdian. Di penelitian, verifikasi penelitian dosen, daftar penelitian dosen per tahun akademik, dan daftar penelitian dosen per fakultas. Di pengabdiannya ada daftar kegiatan pengabdian, daftar pengabdian per program studi. Selanjutnya menu pimpinan. Di sini ada informasi, cari data, info data perekrutan, statistik dosen, statistik karyawan, SK habis masa berlaku, KTP habis masa berlaku, daftar KTP, cuti karyawan dosen, sertifikasi dosen, hasil kuesioner kepuasan, dan daftar telepon dosen dan karyawan. Baiklah, hanya itu presentasi kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.